Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita tiba di bagian akhir sebenarnya dari prinsip di mana berubah atau mati. Dan kita mesti berubah ya. Karena kita tentunya ingin hidup dan ingin panjang umur, tentunya. Nah, kita tiba di segmen panggilan hidup, di mana panggilan hidup ini adalah menggambarkan kita harus mengadakan transformasi atau perubahan dari sekedar meniti karir menjadi panggilan hidup. Nah, namun untuk kita memenuhi panggilan hidup, kita perlu bantuan orang lain. Mengapa demikian? Karena panggilan hidup itu selalu lebih besar dari orang yang terpanggil. Dan karena panggilan hidup itu besar, maka nggak bisa sendirian. Kita butuh bantuan orang lain. Kita membutuhkan sesama kita. Kita tahu bahwa panggilan hidup itu bahkan menyangkut sesuatu hal yang panjang. Sampai kita meninggal pun mungkin bisa saja panggilan hidup itu belum selesai. Dan nanti akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Saya akan mengutip satu pernyataan tentang seorang yang punya panggilan hidup yang besar, yang panjang, yaitu Martin Luther King Jr. Seseorang bernama Tom Reed dan Barry Conkey di dalam bukunya Strength Based Leadership, dia mengemukakan tentang seseorang yang punya panggilan hidup yang hebat, yang besar, dan merekrut orang-orang membantu dalam mewujudkannya. Dia bilang gini, mungkin itulah sebabnya para pemimpin paling hebat tidak melihat kesuksesan pribadi sebagai tujuan akhir. Mereka menyadari bahwa dampak mereka terhadap dunia ini berada di tangan pengikut mereka. Martin Luther King Jr. dalam speech-nya pada malam 3 April 1968 berbicara seperti ini. Saya mungkin tidak akan sampai di sana bersama dengan Anda. Namun saya ingin Anda tahu bahwa malam ini kita sebagai umat akan sampai di tanah perjanjian. Keesokan harinya, Dr. King terbunuh. Namun pengaruhnya terhadap dunia justru baru dimulai. Sehari setelah kematiannya, jutaan orang termotivasi ucapan King. Pada pergantian abad ke-20, jumlah itu meningkat menjadi ratusan juta orang. Pada akhir abad ini, entah mereka menyadari atau enggak, miliaran orang akan menjalani hidup yang lebih baik karena upaya Dr. King yang hidupnya terasa singkat, cuman berumur 39 tahun. Mungkin kita nggak perlulah ya punya dampak yang besar seperti Martin Luther King Jr. Tetapi seharusnya kita jangan berserah, jangan putus asa di dalam memenuhi panggilan hidup kita. Dan panggilan hidup itu melibatkan orang lain dalam proses pemenuhannya. Panggilan hidup kita sebenarnya hadiah bagi dunia ini ketika kita hidup. Warisan kita adalah hadiah yang bersifat nilai-nilai yang besar, nilai-nilai yang abadi, diwariskan oleh
anak cucu kita. Orang sukses mungkin memberikan warisan secara materi, tapi orang yang terpanggil memberikan warisan-warisan non-material seperti nilai-nilai kehidupan. Untuk mengingat kembali transformasi kehidupan, Mr. Sorchan akan mendaftarkan kembali apa sih yang perlu kita ubah di dalam kehidupan ini supaya kita bisa tetap hidup, berkarya, bahkan berdampak. Yaitu perubahan di dalam fokus. Jangan fokus ke diri sendiri, tapi fokus ke sesama kita. Perubahan atau transformasi pengembangan diri. Dari sekedar ngejar target, jadi ngejar pertumbuhan. Lalu transformasi mengenai harga yang harus dibayar. Jangan hanya sekedar ingin imbalan, tetapi kita memberikan sumbangsih, memberikan bantuan agar bermanfaat bagi orang lain. Juga transformasi atau perubahan dari relasi. Relasi kita nggak hanya sekedar menyenangkan orang, tetapi memotivasi orang agar menjadi lebih baik. Lalu perubahan kelimpahan. Dari sekedar kita memelihara yang ada, jadi berdaya cipta, menjadi kreativitas. Lalu perubahan reproduksi atau multiplikasi. Dari sekedar kita pendaki tangga kesuksesan, tetapi jadi pembangun tangga kesuksesan bagi orang lain. Lalu perubahan dalam komunikasi kita. Dari sekedar mengarahkan menjadi menghubungkan. Lalu perubahan perkembangan dari sekedar menyeragamkan jadi meragamkan. Lalu transformasi atau pengaruh, perubahan pengaruh, yaitu dari sekedar pengaruh kita berdasarkan jabatan atribut kita menjadi pengaruh yang bersifat moral atau moralitas. Lalu dampak, perubahan dampak dari sekedar cuman mengikuti diklat pendidikan latihan menjadi transformasional. Dan juga dalam hasrat mengubah dari sekedar meniti karir menjadi panggilan hidup. Nah, itulah transformasi atau perubahan yang harus kita lakukan. Dan kita ingat bahwa kita bisa berdampak. Bahkan nilai-nilai kita bisa diteruskan oleh generasi seterusnya. Salam transformasi, salam perubahan hidup, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.